datang. Iya, emangnya kenapa? Aku mau nanya dong, kemarin hasil ujian kamu gimana? Pasti nilaimu bagus kan? Orang kamu pintar. Enggak sih, nilaiku jelek banget. Masa dapat 70? Loh Pit, nilai situ kan termasuk bagus. Aku aja dapat 45. Mana kemarin soalnya sulit lagi. Tapi kan kalian nggak tahu. Aku itu harus dituntut sempurna tahu sama ayah aku. Iya Pit, soalnya kemarin sulit banget lagi, kampret. Iya, tapi itu kan kalian. Maksudnya kalau aku itu dituntut sempurna, itu tuh buat tekanan banget tahu. Loh Pit, kenapa gitu? Tuntutan dari orang tua aku. Sebenarnya sih capek banget ya. Soalnya itu bikin aku capek. Terus itu juga bikin tekanan banget buat aku. Pit, kalau aku jadi kamu sih nggak tak pikirin terlalu dalam ya. Soalnya kan hal-hal kayak gitu di luar kendali kita. Bener banget. Yang penting kamu kan udah berusaha yang terbaik. Selagi kamu udah berusaha yang terbaik, pasti ada kok orang yang selalu dukung kamu, termasuk kita ya kan, Sin? Masa iya sih? Masa aku terlalu mikirin apa kata orang-orang? Mungkin aja kan, Pit. Soalnya kan orangnya kamu pinter. Mungkin orang-orang berekspektasi lebih sama kamu. Emang enak. Rasain tuh. Puspita, kamu lagi nih. Gak bosen-bosen ya jadi penjilat guru di kelas? Dasar penjilat. Apa sih kalian itu? Aku ya gak ngapa-ngapain kalian kok. Kenapa sih kalian itu jahat banget ke aku? Dengerin ya, kamu tuh gak pantas jadi orang pinter. Udah miskin, sok pinter lagi. Udah lah, Pit. Gak usah sok keren. Udah lah, Pit. Gak usah sok keren. Kampungan. Yuk. Kamu ngapa nak? Kamu ngapa menangis di tengah belajarmu? Aku capek, Pak. Kenapa? Aku capek dibully di sekolah. Karena dibilang orang miskin dan tidak pantas untuk menjadi dokter. Ingat ya nak, nggak semua ekspektasi orang itu harus kamu penuhi. Tapi, Ma, aku sakit hati sama omongan mereka. Dengerin ya nak, kamu nggak usah dengerin omongan orang lain. Kamu harus tetap semangat belajar. Kan katanya mau jadi dokter, ibu dokter. Iya, Ma. Makasih banyak ya. Aku sayang banget sama Mama. Iya nak. Selamat siang Pak Fajar. Oh iya, Ini ada gaji untuk Anda. oh iya, terima kasih Pak. Iya, juga proyek Anda lumayan bagus juga ya Pak? Alhamdulillah Pak suka. Iya, Pak Indra Giri juga suka dengan proyek itu Pak. Iya. Dan ini ada surat ya untuk Bapak. Oh iya, terima kasih. Ini surat apa ya Pak? Pokoknya jangan dibaca sekarang, dibaca pas di rumah saja ya Pak. Juga rahasia ya? Iya Nggak Pak. bisa baca gitu. Iya, iya. Oh iya. Oke, sudah ya Pak, saya tak lanjut lagi. Iya, hati-hati ya Pak. Iya, permisi Pak. Iya. Ayah mau ngomong sama kamu. Ada apa ya? Ini ayah kan habis dapat gaji dari kantor 10 juta. Itu mau ayah buat nanti kesulitan sama aku. Dan misalnya 4 juta nih mau beli laptop dari kamu. Wih, beneran ya? Iya, tapi ada syaratnya. Syaratnya kamu harus belajar dan dapat predikat nomor 1 di kelas. Aku akan semangat belajar ya. Pasti aku bakal dapat predikat nomor 1 itu buat biar dapat hadiah dari ayah. Amin. Ya udah, selamat belajar. Iya ya, makasih ya ya. Ya. Dapat dipahami ya Bapak Ibu.
Iya, silakan duduk Pak. Atas nama Puspita Naimasari dapat segera maju ke depan. Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak selaku wali murid Puspita Naimasari. Iya, saya sendiri. Ini Pak hasil belajar Nak Puspita dalam 1 semester kemarin. Silakan ditandatangani. Kalau saya sebagai wali murid itu melihat potensi Nak Puspita sangat besar loh Pak, terutama di bidang sipil dan juga kedokteran. Iya, saya juga ingin menambahkan dari itu. Saya sendiri bisa mau, tapi mungkin dia kuliah yang besar, jadi saya hanya bisa begitu. Ya emang sih Pak, kalau misal dari biaya kan emang tiap orang tua berbeda ya Pak. Tapi kalau melihat potensi Nak Puspita sangat besar Pak, jadi percuma kalau misal tidak dibuat kuliah. Ya, ini saya usahakan kok. Tapi ingat itu kerjaan saya sebagai magang kecil ya bisa melakukan kerja satu dia. Ya, dan saya bisa mengusahakannya. Saja saya bilang. Oh iya Pak, terima kasih dapat segera pulang ya. Iya. Terima kasih Pak. Permisi, ya silakan. Nah, Papa ganggu nggak? Iya Pak, ada apa? Gak ganggu kok. Ini hasil rambut kamu. Oh, mau lihat dong Pak? Udah nanti aja, yuk bilang Pak. Hah? Iya bilang Papa ya. Gimana ya udah dibeliin laptopnya buat si Puspita? Udah, lagi dicobain di kamar itu. Oh alah gitu. Oh iya, ayah mau lupa tapi kelupaan terus. Ayah lagi dapat surat dari bos Jaka. Entah ini surat buat bapak atau siapa. Emang kenapa ada masalah kerjaan? Nggak ada sih. Ya, ini surat nggak tahu buat siapa, buat ayah atau buat siapa ini. Ya udah, pasti aja suratnya ya. Mungkin itu surat buat ayah yang dititipin buat ayah. Tapi papa masih ragu buat buka-buka suratnya ini. Oh ya udah apa nggak apa-apa disimpan aja. Siapa tahu penting. Ya udah. Maaf, papa berangkat kerja dulu ya. Loh, kok buru-buru? Padahal mama udah siapin makanan buat Puspita sama ayah. Iya, ada datanya udah papa kejar ini. Oh ya udah Kak, hari-hari ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak, puasanya lancar gak? Lancar bang. Ada raja tuh Pak, ada raja ini. Astagfirullah. Ini orangnya nih. Orangnya kenapa ini? Bahannya bocor kayak. Aduh iya gimana ini? Telepon ambulan. Bentar, saya telepon ya. Halo Pak, ini kondisi hujan ya, ada orang jatuh di sini. Oke ya, segera sini ya Pak. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Pak, gimana bisa jadi seperti ini, Pak? Gimana nasib anak kita, Pak? Dokter, gimana kondisi suami saya? Mohon maaf ya Bu, kondisi suami Ibu ini dalam keadaan kritis. Kita sudah melakukan segala cara demi kesembuhan suami Ibu, dan Ibu hanya perlu berdoa agar suami Ibu bisa diberi kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang Ibu bisa tunggu di luar dulu agar saya bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada suami Ibu. Ibu tinggal berdoa agar suami Ibu bisa diberi kesembuhan dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Baik, Pak. Terima kasih ya. Mohon bantuannya. Mari, Iya. Pak. Iya.
dan bela sungkawa saya menginformasikan kepada ibu bahwa suami ibu telah meninggal dunia. Nak, kamu kenapa? Papa, Ma. Papa. Kenapa? Papa kan meninggal. Udah nak, kamu jangan berlarut dalam kesedihan terus. Tapi kan Papa meninggal. Aku sedih banget, Ma. Mama juga sedih nak, tapi mama berusaha kuat. Tapi gimana, Ma? Gimana aku buat happy deh, Ma? Gimana jadinya nanti kelanjutan sekolah aku, Ma? Udah tenang aja nak. Udah nak, tenang aja. Kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Bu, saya Indra Giri, bisa dipanggil Pak Indra. Di sini saya ada keperluan dengan Pak Fajar. Apakah saya bisa menemui Pak Fajar? Ada keperluan apa ya Pak? Suami saya telah meninggal beberapa hari yang lalu. Ya, rezeki turut berduka cita ya Bu. Iya Pak, terima kasih. Omong-omong ada keperluan apa ya sama suami saya? Jadi begini Bu. Baik, Pak, apakah Bapak bisa memberikan surat ke pertemuan kepada Bapak Indri? Baik, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Saya akan koordinasikan dulu kepada Bapak Indri dulu. Pertemuan dulu. Sama-sama. Nanti pertemuannya di sini ya, Pak. Ya, terima kasih ya Bu. Baik, sama-sama. Mari, Pak. Permisi, dengan Pak Indra Giri. Oh iya, ini pasti Pak Fajar yang kemarin jadi member di proyek rumah saya ya? Oh iya benar. Oh iya, silakan duduk Pak. Iya, terima kasih. Saya di sini ingin menyampaikan tentang surat yang Bapak Indra Giri berikan melalui Pak Jaka. Oh iya benar. Jadi saya mengundang Pak Fajar ke sini. Ada sebuah obrolan yang ingin saya bahas bersama Pak Fajar di rumah saya. Nah, jadi begini Pak, saya sangat puas derajat kinerja Pak Fajar sebagai mandor di proyek rumah saya yang Pak Fajar kerjakan bersama rekan-rekan Pak Fajar itu tadi. Iya. Dan saya sangat mengucapkan banyak terima kasih atas hal itu. Kemudian saya sangat kaget ya terhadap Pak Fajar, bahwa Pak Fajar ini punya skill leadership yang sangat luar biasa, sehingga pasti anaknya juga terdidik dengan baik. Iya Pak, anak saya memang sudah saya tanamkan sifat disiplin dan masa kecil, makanya pasti disiplinnya. Dan oke, saya langsung ke intinya saja Pak. Iya benar. Jadi saya kan punya sebuah perusahaan. Nah, perusahaan saya ini fokus di bidang kedokteran dan medis. Nah, salah satu kenalan saya membutuhkan beberapa calon mahasiswa dan calon siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke fakultas kedokteran. Nah, melihat sikap Pak Fajar yang disiplin, rajin, dan bertanggung jawab ini, sepertinya Pak Fajar ini pantas mendapatkan beasiswa dari rekan saya tersebut. Jadi bagaimana Pak? Jadi gimana Pak Fajar? Kalau Pak Fajar berkenan, ya,
ingin mengambil beasiswa dan tawaran tersebut, Pak Fajar bisa hubungi saya melalui kartu nama saya yang tertera di kartu ini. Dengan senang hati saya akan terima seluruh tahun Bapak. Tapi sebelum itu saya akan memberitahu kabar baik ini kepada keluarga saya dulu. Iya. Karena itu saya izin pamit. Terlebih dahulu ya. Iya Pak Fajar. Permisi Pak. Iya. Tunggu dulu Pak Fajar. Ada apa ya Pak? Jadi gini Pak Fajar, sebenarnya Bapak tahu tidak bahwa fakta Pak Fajar tidak melakukan malpraktek ketika masih menjadi dokter umum di rumah sakit. Kok Bapak bisa tahu tentang masalah saya sebagai dokter praktek? Iya, jadi saya dulu sebelum mapan seperti ini dan jadi bos di sebuah perusahaan, saya dulunya hanyalah cleaning service di rumah sakit yang Pak Fajar kerja di sana. Nah, ketika Pak Fajar melakukan sebuah operasi bedah, saya melihat ada sebuah orang yang menukar suntikan yang Bapak gunakan dengan suntikan bekas pasien HIV. Lalu saya kira orang itu hanyalah distributor sebuah barang atau apalah itu. Namun ketika dia keluar membawa suntikan, saya sangat curiga dengan orang tersebut. Dan ketika Pak Fajar kembali masuk ke ruangan bedah tersebut, Pak Fajar tidak sengaja menyuntikkan pasien bedah tersebut dengan suntikan bekas pasien HIV. Kemudian pasien tersebut dinyatakan meninggal dunia. Apa? Saya tidak percaya dengan apa yang Pak Indra Giri katakan ini. Memang apakah ada bukti tentang hal itu? Sebenarnya saya punya rekaman, namun saya bisa menjelaskan. Jadi sebelumnya, ketika saya sangat curiga dengan orang yang keluar dari ruangan bedah Bapak, saya langsung mencari rekaman CCTV di hari yang sama, hari di mana Bapak melakukan operasi bedah. Kemudian, dan benar, dugaan saya bahwa operasi bedah yang dilakukan Pak Fajar ini sudah disabotase oleh sebuah oknum. Saya bisa tunjukkan bukti di sini. Pak Fajar bisa melihat dan duduk di samping saya. Silakan Pak Fajar bisa duduk di samping saya di sini. Saya akan carikan file video CCTV ya Pak. Iya. Nah, ini ketemu Pak. Nah, saya akan mulai videonya. Nah, ini bertepatan di jam 9 lebih 6 menit Pak. Ketika Pak Fajar sedang melakukan operasi, Anda keluar, kemudian ada orang yang masuk. Nah, ini adalah seorang yang masuk, dan ini adalah saya. Kemudian orang ini keluar lagi membawa suntikan. Ini suntikannya. Lalu dia keluar. Kemudian 5 menit setelah itu Pak Fajar masuk lagi ke dalam ruang bedah. Nah, ini Pak Fajar. Jadi benar-benar disabotase ya? Iya. Sebuah praktek saya. Dan akhirnya dibintang menjadi malpraktek. Jadi gimana Pak Fajar? Ternyata selama ini praktek saya telah disabotase oleh orang biadab itu ya? Ya, betul. Jadi gimana Pak? Jika Pak Fajar mau menjadi dokter umum lagi, saya siap kok menjadi saksi dan mengajukan banding ke pengadilan. Iya. Sebelumnya saya benar-benar terima kasih telah membawa bukti, telah mengembalikan pekerjaan saya, dan juga telah memberikan semua tawaran yang Bapak berikan ini. Saya benar-benar berterima kasih kepada Pak Indra Giri ini. Jadi
saya benar-benar menuntut orang biadab itu, dan saya mohon bantuannya untuk Pak Indragiri. Siap. Saya kapanpun saya akan siap untuk Pak Fajar. Terima kasih Pak. Kalau itu saya izin pamit dulu ya, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi suami saya mendapatkan tawaran dari Bapak. Ya, tepat sekali. Dan saya juga sudah menceritakan tentang insiden suntik HIV yang terbongkar itu kepada Pak Fajar. Kemudian saya juga ingin memberikan bukti kepada putri Pak Fajar untuk membersihkan nama Pak Fajar agar tidak ada salah paham lagi. Iya Pak, saya dengan suami saya sudah menduga bahwa ada orang yang sengaja menukar bekas suntik HIV itu kepada suami saya sehingga suami saya resign dari pekerjaan dokter umum tersebut. Dan saya juga ingin mengucapkan turut berduka cita atas kematian almarhum Pak Fajar yang telah semoga amal-amalnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Ya Pak, terima kasih. Untuk sekarang puspitanya apakah ada Bu di Pak? Kita, Ya. bentar saya panggil orang dulu, silakan duduk Pak. Saya ingin bicara pada puspita. Puspita, Puspita. Ya. Apa ya? Ini ada teman ayah kamu namanya Pak Indra, jadi beliau ingin bicara sama kamu. Dulu, kalau saya tinggal dulu ya Pak. Oh iya, silakan Bu. Mari Pak. Jadi ada apa ya Pak kok kemari? Jadi gini nih, dulu saya adalah teman dari ayah kamu yang sudah meninggal dunia. Dulu saya juga pernah menawari beasiswa kedokteran untuk putrinya, yaitu Pak. Namun dia tak kunjung datang, sehingga saya kemari untuk menemui kamu. Jadi saya kemari untuk menawari kamu beasiswa kedokteran full dan tanpa biaya sepersen. Jadi semua biaya dan uang saku saya yang tanggung, karena saya lagi mencari calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi pendidikannya ke fakultas kedokteran. Jadi gimana? Apakah kamu mau melanjutkan atau menerima? Ini beneran Pak? Beneran, dan saya serius karena saya yakin anak didikan Pak Fajar pasti disiplin. Kalau beneran saya mau banget Pak. Oke, kalau gitu ini saya ada kartu nomor. Nanti kalau kamu tertarik, kamu bisa hubungi saya. Oh iya, saya yang terbuka. Ini ada dokumen berisi di CCTV yang bisa membersihkan nama ayahmu. Emang ayah saya kenapa Pak? Jadi gini, sebelum ayah kamu resign jadi dokter, dahulu dia pernah dituduh atas kasus malpraktik yang telah dilakukan. Namun sebenarnya kasus tersebut telah disabotase oleh seseorang. Di dalam dokumen tersebut ada file rekaman CCTV yang membuktikan bahwa ayah kamu sebenarnya tidak bersalah. Jika kamu mau membersihkan nama ayahmu, saya siap kok jadi saksi kuat dan siap mengajukan studi banding ke pengadilan. Terima kasih banyak ya Pak atas tawaran beasiswa sama bukti dokumennya. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Bapak yang sudah banyak membantu keluarga saya, terutama membersihkan nama orang tua saya dan juga menawarkan saya beasiswa tersebut Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, mungkin cukup ya nak untuk hari ini. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Iya Pak, hati-hati ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Mari.